Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, kakak-kakak yang soleh dan soleha? Tetap semangat belajar ya, walaupun kita belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tematik dengan tema wirausaha dengan subtema kerja keras berbuah kesuksesan. Dan hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang kedua dan ketiga. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembelajaran yang kedua ini, kita akan belajar tentang reklame. Di pembelajaran sebelumnya, kita juga pernah mempelajari tentang reklame. Kita ulang sedikit tentang pengertian reklame. Reklame adalah upaya untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa, ide maupun program dengan mengadakan pengumuman. Adapun sifat dari reklame itu ada yang bersifat komersil atau yang tujuannya mendapatkan keuntungan dan ada yang bersifat non-komersil atau bertujuan untuk menerangkan, menyiapkan, menganjurkan atau permintaan kepada masyarakat. Jadi sifat dari reklame non-komersial ini adalah sosial. Adapun jenis-jenis reklame yaitu reklame audio yang berupa suara, ada juga reklame visual atau berupa tulisan dan gambar. Banyak sekali contoh jenis-jenis reklame audio, misalnya seorang penjual es krim yang menggunakan musik untuk menarik para pelanggan atau pembeli. Sementara untuk reklame visual, contohnya yaitu iklan-iklan yang ada di media cetak atau elektronik seperti spanduk, brosur, poster, baliho, billboard, leaflet, dan embalase. Nah, kakak silakan perhatikan contoh reklame yang ada di buku paket halaman 12. Reklame di atas, ya, reklame tersebut menjelaskan atau memberikan informasi tentang makanan-makanan yang ditampilkan di acara Asian Food Festival. Di sana ditampilkan beberapa masakan khas dari negara-negara di ASEAN. Nah, banyak sekali tujuan dari dibuatnya reklame. Nah, di antaranya yaitu untuk memperkenalkan hasil suatu produksi atau barang kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat bisa mengenal dan berusaha untuk membeli barang atau menggunakan jasa tersebut. Selanjutnya, berikut ada contoh reklame yang ada di buku paket halaman 14. Yang pertama, memperkenalkan hasil produksi barang atau jasa kepada masyarakat, itu adalah tujuan reklame. Kemudian yang kedua, reklame bertujuan mendapatkan keuntungan. Ini adalah maksud dari reklame komersial. Kemudian yang ketiga, penjual bakso keliling membunyikan mangkuknya dengan sendok. Ini adalah contoh reklame audio. Dan yang keempat, ada reklame himbauan untuk tertib berlalu lintas. Ini termasuk contoh reklame non-komersial. Dan yang terakhir ada iklan yang ada di media cetak atau elektronik. Ini termasuk reklame visual. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang keberagaman usaha masyarakat. Di sekitar kita banyak sekali jenis-jenis usaha dan pelaku-pelaku usaha yang bergerak atau bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya. Di antara jenis-jenis usahanya yaitu 1. Peternakan, 2. Pertanian dan perkebunan, 3. Perdagangan, 4. Perikanan, dan 5. Perindustrian. Sementara pelaku-pelaku ekonominya yaitu peternakan, misalnya peternak ayam, peternak kambing, dan lain-lain. Sementara jenis usaha yang di pertanian dan perkebunan, pelaku usahanya yaitu petani sayuran, petani padi, dan lain-lain. Kemudian di bidang perdagangan, pelaku ekonominya ada pedagang kelontong, pedagang keliling, dan lain-lain.
Kemudian, jenis usaha perikanan, pelaku ekonominya yaitu nelayan. Dan di bidang perindustrian, pelaku ekonominya adalah pengusaha konveksi, mebel, dan lain-lain. Jadi, untuk membedakannya, jenis usaha itu nama pekerjaannya, sementara pelaku ekonomi itu adalah orang yang melakukan usaha tersebut. Peternakan dilakukan oleh peternak, pertanian dilakukan oleh petani, dan seterusnya. Itu untuk membedakan atau menjelaskan keberagaman usaha yang ada di masyarakat khususnya di Indonesia. Nah, salah satu jenis usaha lainnya yaitu berwirausaha ya. Wirausaha ini banyak sekali yang dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan atau dengan latar belakang tertentu. Misalnya di buku paket halaman 18 ada kisah tentang pengusaha jamu. Dia adalah Bu Sulasti. Beliau ini membuka wirausaha jamu dengan latar belakang atau dengan alasan selain untuk mencari nafkah, tapi beliau juga ingin membantu masyarakat agar lebih sehat. Untuk lebih jelasnya silakan Kakak baca teks tersebut yang ada di halaman 18 sampai 19. Di materi selanjutnya, kita akan belajar tentang petunjuk pengisian formulir. Dari bacaan tentang pengusaha jamu tadi, yaitu Bu Sulasti itu sering mengikuti pameran untuk memasarkan produk jamunya. Nah, Bu Sulasti ini harus mengisi formulir jika ingin mengikuti pameran. Nah, formulir sendiri artinya yaitu format isian yang terdiri dari biodata lengkap. Nah, dalam pengisian formulir ini harus mengikuti petunjuk pengisiannya agar dalam pengisian data sesuai dengan yang diinginkan. Begitupun yang dilakukan Ibu Sulasti, beliau mengisi formulir dengan mengikuti petunjuk yang sudah ditentukan oleh panitia. Adapun contoh dari petunjuk pengisian formulirnya seperti ini ya. Yang pertama, isilah formulir menggunakan nama lengkap, kemudian isi formulir menggunakan huruf kapital, lanjutkan dengan menulis alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos, karena itu juga penting ya kode pos. Kemudian tulislah tujuan mengikuti kegiatan ini, dan yang terakhir, bubuhkan tanda tangan yang disertai dengan nama lengkap. Kenapa harus nama lengkap? Karena nama itu banyak ya, mungkin kemungkinan sama dengan yang lain, sehingga kita harus membubuhkan dengan nama lengkapnya biar lebih jelas. Dan sebagai pembeda dengan yang lainnya. Berikutnya kita akan belajar tentang magnet. Kemarin kita sudah belajar tentang asal mula magnet. Sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet. Sifat magnet yang pertama yaitu gaya magnet dapat menarik benda tertentu. Benda yang dapat ditarik magnet disebut dengan benda magnetis. Contohnya besi, baja, kobalt, atau nikel. Sementara benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non-magnetis. Contohnya karet, kayu, kaca, kertas, dan lain-lain. Di sini ada gambar contoh magnet ladam yang menarik paku ya. Kemudian sifat yang kedua yaitu kutub magnet memiliki gaya tarik dan gaya tolak. Jika kutub senama didekatkan, maka akan saling menolak. Dan jika kutub tidak senama didekatkan, maka akan saling menarik. Di sini contoh gambarnya, kan setiap magnet mempunyai kutub, ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, jika kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, maka akan saling menolak. Tapi jika kutub selatan didekatkan dengan kutub utara, maka akan saling menarik. Untuk sifat selanjutnya yaitu gaya magnet dapat menembus benda. Semakin kuat gaya magnet, maka semakin tebal benda yang dapat ditembus oleh magnet.
Di sini ada gambar ya. Lip logam di bawah kertas dapat tetap menempel pada magnet meskipun terhalang oleh kertas ya. Nah, ini bukti bahwa gaya magnet dapat menembus benda. Untuk sifat selanjutnya yaitu jarak mempengaruhi kekuatan gaya magnet. Semakin dekat benda terhadap magnet, maka gaya tarik magnet semakin kuat. Begitupun sebaliknya, semakin jauh benda terhadap magnet, maka gaya tariknya semakin lemah. Nah, di sini ini gambar magnet yang letaknya lebih jauh dari benda magnetisnya ya, sementara yang ini lebih dekat, jadi lebih bisa menarik. Nah, itulah pemaparan materi dari Ibu hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Sementara untuk tugasnya, silakan kakak isi, ayo jawab yang ada di halaman 19. Silakan kirim japri ke Ibu ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.